Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Buya Yahya dalam ceramahnya menyebutkan bahwa zina yang berdampak pada hamil di luar nikah seharusnya menjadi peringatan keras. Para pelaku zina sudah seharusnya menyesali dan taubat dengan tidak lagi melakukannya. Meski demikian, perbuatan zina yang dilakukan sendiri merupakan aib yang seharusnya ditutupi, bukan disebarluaskan. Hal tersebut dilakukan untuk membuat pelaku sadar dan tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Berikut ini adalah 5 artis wanita Indonesia yang terang-terangan mengaku telah berzina. Ada yang menyesalinya, ada yang bahagia, ada juga yang membanggakannya. Inilah kelima artis perempuan tersebut. 1. Dennis Caryesta. Dennis Caryesta sempat membuat pengakuan kepada pendeta Gilbert, perempuan yang juga akrab disapa Dennis Cadel itu, sambil menangis terseduh-seduh merasa bahwa dosa-dosanya tak terampuni karena sudah berzina dan berselingkuh dengan pria yang sudah beristri. Dennis Caryesta juga sempat menghebohkan dunia maya karena melakukan open donasi akibat hamil tanpa suami. Hal tersebut langsung jadi sorotan karena ia seolah-olah memamerkan aibnya dengan berzina hingga hamil di luar nikah. Meski sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan RD, Dennis Caryesta mengaku bukan itu yang membuatnya sayang dengan RD yang merupakan suami artis AD. Bukan kalau menurut gue, kenapa namanya ML? Karena semua didasari dengan cinta. Kalau didasarkan cinta, semua itu enak. Nggak mungkin gue yang bisa keluar berkali-kali kalau gue nggak cinta. Begitupun dengan dia, ujarnya. Diungkap oleh Dennis Caryesta, gara-gara sering berzina, akhirnya ia mengandung anak RD sekitar bulan Maret 2022 lalu. Dennis Caryesta mengaku saat itu ia sampai stres berat. Bahkan ia juga tidak sanggup bercerita kepada RD soal kehamilannya. Pasalnya, Dennis Caryesta sebenarnya juga tidak ingin melihat pernikahan RD dan istri sahnya berakhir. Gue stres banget, gue stres parah, tapi kalau gue ngomong sama dia ini, gue belum cerita ke orangnya, ujar Dennis Caryesta. 2. Lucinta Luna. Selebriti transgender Lucinta Luna mengaku memiliki masa lalu yang kelam sebagai PSK di Singapura. Lucinta Luna juga dengan bangga mengaku memposting foto-foto seksinya dengan harapan bisa mendapatkan bule untuk menjadi kliennya. Lucinta Luna mengaku senang menjalani pekerjaan sebelumnya meskipun ia menyadari telah melakukan perbuatan zina dan dosa. Dulu aku mangkal bukan di jalanan, jadi ada website. Kita bayar sebulan, terus kita posting aja foto-foto seksi kita. Nanti syukur-syukur ada bule-bule ngeliat, terus ngehubungin kita. Aku dulu pernah merasakan seperti itu. Makanya untuk menjadi seperti sekarang, itu ya alhamdulillah sebetulnya. Happy meskipun dosa ya, tapi aku happy. Tuturnya di YouTube Luna Maya. Pekerjaan tersebut selama seumur hidup disembunyikan Lucinta Luna dari ibu kandungnya. Menurut Lucinta Luna, sebelum dirinya bisa sukses seperti sekarang, dulu ia pernah menjajakan diri di Singapura. Kala itu, orang yang dipanggilnya dengan sebutan emak mengajaknya pergi ke luar negeri untuk menghasilkan banyak uang, dan Lucinta Luna menyetujuinya. Menurut Lucinta Luna, pada waktu itu dirinya tak mau munafik. Ia ingin menghasilkan banyak uang dengan cara instan. Di masa lalu, saat masih bekerja di sebuah salon, setiap kali melihat pelanggannya dijemput mobil mewah, ia sering membayangkan bisa hidup dengan segala kemewahan. Kayaknya enak gitu loh, tiba-tiba pas udah selesai di blow sama gue, di curly, tiba-tiba ada mobil jemput, kenangnya. Lebih lanjut, Lucinta Luna yang saat itu penasaran, malah jadi ikut terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Ia mulai bertanya tentang pekerjaan menjadi PSK. Terus gue nanya-nanya sama ani-ani itu kan, gimana sih kerjaannya kayak gitu mak? Dijawab, enak tahu, udah dapat puas, dapat duit juga. Gue dapat ilmunya kan dari situ. Lanjutnya, Lucinta Luna kemudian memutuskan berhenti bekerja di salon dan merantau ke ibu kota. Dirinya fokus merawat badan, lalu suatu ketika ia pun ditawari bekerja di Singapura. Lucinta Luna diiming-imingi akan mendapatkan banyak uang asalkan ia tekun dengan pekerjaannya. Setelah itu Lucinta Luna pun dibawa ke Singapura. Dari situ Lucinta Luna mulai menjalani pekerjaannya sebagai PSK di Singapura.
Di balik pekerjaan yang cepat menghasilkan banyak uang itu, rupanya banyak pula rekan Lucinta Luna yang hilang kabar usai tertular penyakit. Selepas keluar dari pekerjaan tersebut, Lucinta Luna sempat berpikir membangun bisnis namun urung dilakukannya. Seumur hidup, sang ibu pun ternyata tidak pernah tahu soal pekerjaan yang dijalani Lucinta Luna sebagai PSK. Ibunya hanya mengira sang anak bekerja di salon. Ibunya yang meninggal pada tahun 2018 lalu mengetahui Lucinta Luna melakukan operasi kelamin dan sempat menitipkan pesan. Ya, ada pesannya satu, ya lu boleh berubah wujud jadi apa aja. Tapi ingat satu ya, jangan sampai lu melakukan seperti Power Rangers lain yang sampai turun ke jalan, sampai kriminal gitu nggak mau, pungkasnya. Tiga, Nikita Mirzani. Artis kontroversial sekaligus sensasional Nikita Mirzani secara terang-terangan mengakui perbuatan maksiat yang ia lakukan bersama sang pacar kala itu, Antonio Dedola. Nikita Mirzani bercerita bahwa dirinya menunaikan sholat subuh setelah berzina dengan pacarnya sendiri, Antonio Dedola. Gua kan belum menikah sama Tony, terus lu pikir gua nggak ngapa-ngapain? Kalau kata orang Islam kan zina, ya udah gue bilang aja itu zina. Ya kan abis itu gue sholat, mandi dulu. Terus kenapa? Kan yang zina gue, dosa-dosa di gue, yang enak juga gue, ucap Nikita Mirzani blak-blakan di YouTube Nexera Entertainment. Pengakuan Nikita Mirzani tersebut tentu saja langsung menuai kontroversi. Tanpa rasa malu, Nikita Mirzani mengakui dirinya sudah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya Antonio Dedola. Nikita pun menegaskan bahwa dosanya itu akan menjadi urusannya sendiri. Namun netizen justru menilai Nikita sudah memberikan contoh yang buruk pada anak-anaknya dan juga kepada publik. Menurut para netizen, dosa zina yang dilakukan Nikita Mirzani tidak hanya akan dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang lain berupa bencana. Bangganya dia, pasti orang tuanya juga bangga. Nikita usul ganti nama saja, jadi Nikita berzina, sindir seorang netizen. Astagfirullah, kok bangga banget ya berzina? Semoga Allah kasih petunjuk sama orang ini, amin, ujar netizen yang lain. Yang zina lo, yang dosa lo, yang enak lo. Tapi giliran Allah marah, Allah murka, terus Allah datengin bencana yang kena bukan lo aja Maimunah, tapi bisa seluruh Indonesia yang kena murkanya Allah, sahut netizen lainnya. Bukan cuma hujatan, Nikita Mirzani juga mendapatkan pujian dari sebagian netizen lain. Mereka menilai Nikita Mirzani justru merupakan artis yang selalu apa adanya dan tidak munafik, sehingga mereka pun menyukainya. Artis yang apa adanya, no fake-fake, love you Nikita, puji seorang netizen. Semoga video ini bisa membuka pikiran-pikiran banyak orang, kalau memang masih banyak yang tidak menjadi diri sendiri dan tidak berani untuk berbicara. Kak Niki hebat banget, walau ngomongnya membara, tapi dia ngomong kebenaran. Tidak semua orang suka dengar kejujuran, puji netizen yang lain. Mantap Kak Niki, kayak di Korea juga, belum nikah udah tinggal bareng, dan ada juga yang sudah punya anak. Makin sayang Kak Niki, puji yang lainnya. 4. Eli Sugigi. Artis Eli Sugigi kini telah merubah penampilannya dengan gaya busana yang berbeda usai memutuskan berhijab. Sebelum mengenakan hijab, Eli Sugigi diketahui sering menciptakan kontroversi tentang kisah cintanya bersama beberapa pemuda tampan alias berondong. Bahkan nama Eli Sugigi juga sering jadi perbincangan publik karena dirinya kerap mengalami persoalan putus cinta, perceraian, hingga ditipu oleh berondongnya sendiri. Baru-baru ini, Eli Sugigi membuat pengakuan tentang penyesalannya atas perbuatan yang tidak baik yang pernah ia lakukan di masa lalu. Saya mau istiqomah, dosa-dosa saya terlalu banyak di dunia tanpa kita sadari. 12 tahun semenjak berpisah dari bapak anak-anak, hidupku terasa nggak tenang, banyak cobaan, banyak masalah, tapi kulewati dengan sabar dan tawakal, ungkap Eli Sugigi. Soal pengakuan dosa, Eli Sugigi secara belak-belakan mengaku pernah berzina hingga main serong dengan suami orang. Eli Sugigi mengaku sudah mantap untuk berhijab karena memiliki pengalaman hidup yang begitu berat. Saya udah niat berhijab karena pengalaman hidup yang sangat susah. Niat dari Allah juga. Saya udah tua, mau cari apa lagi kalau dunia terus. Saya mau menebalkan iman Islam saya, ujarnya lagi. Bukan hanya itu, Eli Sugigi juga mengakui beberapa kesalahannya di masa lalu yang sangat banyak.
Saya pernah merasakan nikah dengan beda agama. Saya pernah melakukan dosa. Berzina pun saya akui pernah, tegasnya. Bahkan Eli Sugigi juga mengaku pernah main serong dengan suami orang, meski dilakukan atas dasar suka sama suka. Saya main sama suami orang saya akui pernah, tapi itu atas dasar suka sama suka. Lanjutnya, kini Eli Sugigi mengaku sudah menyesali semua kesalahannya di masa lalu dan ingin berhijrah. Namun ia masih merasa heran karena di balik keinginan mulianya untuk hijrah, masih tetap saja ada orang-orang yang menghujatnya. Tapi saya udah minta ampun, makanya dosa saya sudah terlalu banyak. Takutnya dosa saya tidak bisa diampuni kalau tidak insyaf sekarang. Walaupun saya sudah mengakui salah, saya masih dihujat, masih dituduh, tidak dipercaya. Harus bagaimana saya menjelaskan bahwa saya pengen ke jalan yang benar? Pungkasnya sedih. 5. Siskae. Model dewasa Francisca Chandra Novita Sari atau lebih dikenal dengan nama Siskae mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan 216 laki-laki dan beberapa diantaranya adalah artis tanah air. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Nexera Entertainment. Iya, itu sebelum saya masuk penjara ada 200, sekarang mungkin 215. 16 kemarin. Ya 216, kata Siskae tanpa malu mengakuinya. Rupanya Siskae memiliki catatan semua pria yang sudah berzina dengannya. Siskae membuat catatan tersebut sebagai kenang-kenangan. Dari ratusan pria tersebut, Siskae mengakui pernah melakukan hubungan intim dengan artis. Ada bu artis, katanya membenarkan. Namun, Siskae memilih untuk tidak membocorkan nama dan sosoknya karena ia sudah berjanji kepada artis laki-laki tersebut untuk tutup mulut. Sebelum berhubungan, Siskae dan pelanggannya harus berkomunikasi dahulu agar saling memahami keinginan satu sama lain. Bahkan Siskae mengaku ia dan pelanggannya juga sepakat menandatangani surat perjanjian bahwa masing-masing dari mereka dalam kondisi sama-sama mau.